Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola ke konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini. Jika di konten sebelumnya saya membahas tentang peluang dari beberapa klub yang berlaga di Serie A agar bisa qualify dan bermain di Champions League musim depan, maka di konten kedua ini saya ingin membahas tentang peluang beberapa klub yang berlaga di EPL agar bisa qualify dan bermain di UCL musim depan. Kita tahu bahwa semua klub tentunya ya ingin lolos dan bermain di kompetisi antar klub Eropa karena dengan demikian penghasilan mereka bisa bertambah. Tapi kan tidak semua klub yang bisa lolos ke sana. Kalau kita berbicara Champions League, di Serie A dan juga di EPL, 4 tim teratas. Kemudian yang berada di bawah 2 lagi akan bermain di Europa League. Dan sekarang ada lagi kan UEFA Conference League di mana Arsenal punya peluang untuk lolos jika mereka bisa menang di match terakhir dan jika Tottenham dan juga Everton tidak meraih kemenangan untuk bermain di UEFA Conference League. Jadi memang persaingan semakin seru pada saat ada beberapa tim besar juga yang belum memastikan diri bahwa mereka akan bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. 2 klub, Liverpool dan juga Chelsea. Kita tahu bahwa City sebagai juara akan bermain di Champions League, sama juga seperti MU yang poinnya sudah tidak mungkin akan terkejar oleh Chelsea, oleh Liverpool, apalagi oleh Leicester. Artinya memang di antara Chelsea, Liverpool, dan Leicester, mereka wajib memenangi pertandingan terakhir mereka. Dan tentunya bagi Leicester, walaupun mereka menang di match terakhir mereka lawan Tottenham Hotspur, mereka juga harus menunggu hasil akhir Liverpool lawan Crystal Palace. Karena poin mereka sama. Yang membedakan apa? Yang membedakannya selisih gol, teman-teman. Karena di EPL, jika poinnya sama, maka yang akan dilihat dari selisih gol. Kemudian akan dilihat produktivitas dari 2 tim yang punya poin yang sama. Beda dengan Serie A yang dilihat pertama-tama adalah head to head. And for Chelsea, ya mereka juga harus nih menang match terakhir mereka agar tidak tergeser oleh Liverpool dan Leicester jika Liverpool dan Leicester menang dan Chelsea seri apalagi kalah di match terakhir mereka lawan Aston Villa away. Aston Villa is not a bad team. Aston Villa is a creative team. Tim ini bisa meraih hasil-hasil positif juga lawan klub-klub besar. Dan mereka baru saja mengalahkan Tottenham Hotspur di kandang Tottenham Hotspur. Artinya secara kepercayaan diri para pemain Aston Villa ini lagi bagus. Jadi Chelsea pun harus berhati-hati. Liverpool lawan Crystal Palace, match terakhir dari pelatih mereka Roy Hodgson, tentu para pemain Palace akan keluar all out. Artinya juga belum ada jaminan Liverpool akan menang dengan mudah, walaupun memang peluang mereka untuk menang lebih besar. Leicester akan lawan Tottenham Hotspur, di mana saya kira juga Tottenham Hotspur akan fight agar mereka bisa juga nantinya bermain di kompetisi antar klub Eropa. Betul kan? Sekarang Tottenham berada di urutan nomor 7. Artinya jika mereka menang, maka mereka akan menggeser West Ham dengan harapan bahwa West Ham tidak menang di match terakhir mereka. West Ham lawan siapa nih? Nah, West Ham lawan Southampton di kandang sendiri. On paper, seharusnya West Ham bisa menang. Tapi jika West Ham kalah, kemudian Tottenham menang, berarti Tottenham yang akan lolos. Karena dari selisih gol, walaupun nanti poinnya sama, Tottenham punya selisih gol yang lebih bagus. Ya kan? Nah, artinya Tottenham juga akan keluar all out nih lawan Leicester City di final match mereka agar mereka bisa meraih kemenangan. Kalau bisa mencetak banyak gol. Kita lihat dari produktivitas Tottenham lebih unggul. Dari segi kemasukan gol juga Tottenham lebih unggul daripada West Ham. Cuman bedanya memang West Ham punya poin yang lebih banyak daripada Tottenham. Jadi ini menjelang akhir super seru ya EPL. Jadi begitu banyak tim yang masih akan fight dan bersaing untuk bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Apakah itu UCL atau UEL atau juga yang baru tuh UEFA Conference League yang saya berharap ya Arsenal masuklah ke sana. Masa Arsenal absen dari kompetisi antar klub Eropa tidak seru juga ya, terutama bagi saya yang merupakan fans Arsenal. So bagaimana nih kira-kira peluang dari ketiga atau keempat atau 5 tim lah yang memang masih punya peluang untuk lolos bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Tetapi saya juga sulit untuk membahas 5 atau 6 klub tersebut. Jadi saya ingin lebih fokus kepada tim-tim yang punya peluang untuk lolos ke UCL musim depan. Kalau kita urutkan nih, tim mana sih sebetulnya yang punya peluang paling besar untuk lolos? Kalau menurut saya Liverpool. Karena mereka lawan tim yang sebetulnya sekarang sudah tidak lagi menemukan permainan terbaik mereka seperti di awal musim, Crystal Palace. Dan juga kan saya kira para pemain juga belum tahu ya siapa manajer Crystal Palace musim depan. Memang dirumorkan adalah Frank Lampard.
Dan juga melihat performance Liverpool yang sekarang sudah mulai membaik, kita tahu mereka baru saja menang 4 pertandingan mereka secara beruntun di EPL. Saya kira Liverpool tidak akan mengalami kesulitan untuk meraih kemenangan lawan Palace. Jadi saya kira Liverpool punya peluang besar untuk lolos ke Champions League musim depan. Saya mengatakan peluang bukan kepastian, ya. Jadi jangan salah paham. And then di antara Chelsea dan Leicester, ini yang tricky. Karena Leicester berhadapan dengan Tottenham yang masih punya sedikit peluang, tipis peluangnya untuk lolos dan bermain di Europa League. Jadi Tottenham pasti akan keluar all out. Tapi Tottenham lawan Leicester yang baru saja memenangi Piala FA, betul terus kalah lawan Chelsea, tapi mereka kalah lawan Chelsea di Stamford Bridge karena begitu mainnya bertahan, nggak mau nyerangnya setelah tertinggal 2 gol. Jadi saya kira bahwa Leicester juga akan keluar all out lawan Tottenham Hotspur, tetapi Tottenham bisa saja mencuri gol melalui counter, dan Harry Kane juga punya misi pribadi untuk mengakhiri kompetisi ini sebagai top scorer, sementara jumlah golnya tie ya, atau level dengan Salah. Kan Salah 22 gol dan Kane 22 gol. Jadi saya kira antara Leicester dan Tottenham peluangnya di pertandingan tersebut adalah 50-50. Dan Leicester punya harapan untuk meraih kemenangan jika mereka bisa dengan cepat mencetak gol dan bermain defensif seperti biasa. Karena defense mereka ini cukup bagus loh, Leicester City loh, kalau saya perhatikan. Mereka baru kemasukan berapa? 46 gol. Not bad untuk tim yang berada di papan atas. Betul kan? Ya memang kita tahu bahwa Chelsea lah punya defensive record yang bagus. Selain Manchester City dan juga Arsenal. Arsenal juga defensive recordnya bagus. Arsenal baru kemasukan 39 gol, tapi sayangnya kan mereka tidak produktif. Dan mereka juga banyak meraih hasil seri. And then how about the other match? Aston Villa versus Chelsea. Ini tricky banget teman-teman. Memang form Chelsea bersama Tuchel di EPL bagus. Mereka kalah 2 kali, dua kali itu di kandang. Ya karena pada saat bermain tandang, tim juga yang bertindak sebagai tuan rumah lebih sering menyerang. Dan itu memungkinkan bagi Chelsea untuk mencetak gol melalui fast break atau counter. Jadi saya kira match terakhir Aston Villa versus Chelsea juga 50-50. Kuncinya apa bagi Leicester dan juga bagi Chelsea? Kuncinya adalah kesabaran dari para pemainnya untuk mencari peluang mencetak gol. Dan tentu conversion rate dari Chelsea paling penting. Karena sebetulnya Chelsea sering mendapatkan banyak peluang. Tidak banyak yang on target. Apalagi conversion rate-nya yang memang paling rendah menurut saya saat ini daripada Leicester dan juga Liverpool. Jadi conversion rate itu sangat penting bagi Chelsea. Jadi apa yang menjadi faktor dari Chelsea dan juga Leicester? Gol pertama, mereka harus lebih dulu mencetak gol daripada lawannya agar bisa nantinya mengamankan defense, agar bisa mendapatkan 3 poin yang berharga tersebut. Ya teman-teman silakan berikan pilihan kalian, tim mana yang punya peluang lebih besar. Kalau tadi kan sudah saya urutkan, Liverpool ya seharusnya mereka bisa menang, ya kan? And then antara Chelsea dan juga Leicester, saya kira ini 50-50, tergantung nih tim mana yang bisa mencetak gol lebih dulu dalam game tersebut. Karena sama-sama juga sebetulnya punya defense yang bagus, tapi mereka perlu mencetak gol dulu untuk bisa nantinya konsentrasi di lini pertahanan. Jadi kita tunggu saja final match of EPL. Dan teman-teman, saya harapkan bisa memberikan pilihan kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Seperti biasa yang saya request, secara sopan, bijak, dan juga sportif. No hate, only football. Salam sepak bola.